warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianur Wahidatul Ummah dengan NIM 858749367. Dalam praktikum kali ini, saya akan mengurutkan bagian-bagian pada sistem pencernaan manusia. Demikian penjelasannya. Iya. Selanjutnya, secara garis besar, sistem pencernaan pada manusia dapat diurutkan mulai dari mulut, kemudian menuju ke kelenjar ludah, kerongkongan, setelah dari kerongkongan ke lambung, kemudian usus halus dan usus besar, dan yang terakhir adalah rektrum dan anus. Secara garis besar, urutan proses pencernaan pada manusia yaitu berawal dari mulut. Setelah dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian rektrum dan anus. Untuk proses penjelasannya, yakni pada mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa organ seperti gigi, kemudian lidah. Nah, gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan akan menjadi halus. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Setelah itu, di dalam lidah berfungsi untuk mengaduk makanan yang telah dihancurkan oleh gigi di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan itu untuk ditelan ke dalam kerongkongan. Setelah makanan berada di dalam kerongkongan, atau bisa disebut dengan eksofagus. Eksofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah tadi dari mulut menuju lambung. Jadi setelah dikunyah dari mulut dan dimasuk ke kerongkongan, setelah dari kerongkongan, lalulah makanan itu menuju ke lambung. Dalam lambung ini akan terjadi sebuah proses kimiawi. Sebelumnya, lambung merupakan sebuah kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Di sini lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian atas atau bisa disebut kardiak, terus bagian tengah disebut fundus, dan bagian bawah disebut pilorus. Di dalam lambung ini terjadi proses kimiawi, yakni oleh enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton dan peptosa. Kemudian yang kedua itu terdapat enzim renin yang berfungsi mengumpulkan protein susu yang terdapat dalam susu. Adanya enzim renin dan enzim pepsin dalam lambung ini menunjukkan bahwa di dalam lambung ini akan terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Nah, makanan pada umumnya itu bertahan 3-4 jam di dalam lambung. Makanan yang berserat bahkan dapat bertahan lebih lama. Dari lambung sini, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari melalui sphincter pilorus. Nah, setelah dari lambung, makanan ini menuju ke usus halus. Nah, ini nih ya, usus halus. Ini usus halus. Di dalam usus halus ini adalah tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Di sini, di dalam usus halus ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu usus 12 jari,
kemudian usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, seperti halnya pada lambung, dalam usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Pada dinding usus itu terjadi penyerapan, terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut villi ya, villi. Nah, villi ini berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan itu dapat terserap lebih banyak dan cepat. Nah, agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya nanti masuk ke pembuluh darah ya. Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena porta hepar ke hati. Jadi dari usus halus ini untuk glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral setelah diserap kemudian di bawah ke hati. Dari hati nanti menuju ke jantung. Kemudian barulah diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk asam lemak dan gliserol bersama empedu itu nanti akan membentuk suatu larutan yang disebut misel. Oke, selanjutnya vitamin-vitamin seperti vitamin yang larut dalam lemak itu nanti masuk ke sistem peredaran darah. Nah, umumnya sari makanan yang diserap saat mencapai akhir usus halus, kemudian sisa makanan yang tidak diserap itu secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Nah, ini usus besar ya. Ini gambar usus besar. Jadi makanan yang tidak bisa dicerna pada usus halus ini akan lari dan akan diserap oleh usus besar. Misalnya seperti selulosa bersama dengan lendir. Nah, ini akan menuju ke usus besar menjadi feses nantinya ya. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Escherichia coli ya. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan tadi menjadi feses. Nah, selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli ini juga menghasilkan vitamin K. Nah, vitamin K ini berperan penting dalam proses pembekuan darah. Kemudian sisa makanan dalam usus besar masuk banyak yang mengandung air. Ya, setelah dicerna oleh bakteri E tadi, bakteri E. coli. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Kemudian usus besar ini juga mempunyai bagian-bagian. Antara lain bagian itu seperti bagian mendatar ya. Ini namanya bagian mendatar dalam usus besar. Kemudian ini bagian naik. Nah, samping ini bagian naik. Yang ini namanya usus buntu ya, yang kecil ini usus buntu. Kemudian di sini ada bagian menurun. Kemudian ini rektrum, barulah di sini anus. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4 sampai 5 jam. Ya, di usus besar ini perjalanan makanan bisa mencapai 4 sampai 5 jam. Namun di usus besar makanan dapat disimpan sampai kira-kira 24 jaman di dalam usus besar. Kemudian feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltis menuju ke rektrum. Jadi tadi menjadi feses yang kemudian didorong ke rektrum. Nah, gerakan peristalsis ini dikendalikan oleh otot polos atau otot tidak sadar. Oke. Dari rektrum sini kemudian menuju ke anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh.
sebelum dibuang lewat anus tadi, feses itu ditampung dulu oleh rektrum ya. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektrum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Nah, jadi seperti itu proses pencernaan pada manusia yang dimulai dari mulut hingga keluar feses dari anus. Jadi, kesimpulannya pada sistem pencernaan manusia ini, sistem pencernaan pada manusia ini merupakan sebuah sistem yang sangat penting ya bagi manusia. Karena sistem pencernaan ini dapat membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang masuk melalui mulut tadi. Kemudian agar lebih mudah dicerna oleh tubuh dan diambil berbagai kandungan penting seperti tadi vitamin, lemak, protein, karbohidrat, glukosa ya yang bermanfaat untuk organ dan bagian tubuh secara keseluruhan. Namun sisa-sisa makanan yang tidak bermanfaat bagi tubuh nanti itu dikeluarkan melalui anus. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari-sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi tadi seperti vitamin, karbohidrat, lemak, protein dan lain sebagainya itu yang dilakukan atau yang dibantu oleh enzim yang memecah molekul-molekul makanan menjadi lebih sederhana sehingga mudah diserap dan dicerna oleh tubuh. Nah, proses yang dibantu oleh enzim-enzim ini namanya tadi disebut proses pencernaan secara kimiawi. Nah, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.